sampai selesai kitabnya ngeblank semua malah. Ya, ngeblank semua, betul-betul lah. Wah, ini enggak nyampe ini. Ya, enggak nyambung di satu permasalahan saja dari ketiga darah itu. Darah istihadah, memang luar biasa istihadah. Ya. Jadi mohon maaf Ibu Pak ya, cukup jelimet jadi ya, tapi ini saja saya jelaskannya seringkes-ringkes saya ini. Tak ringkes, paling ringkes gitu. Ya, karena permasalahannya itu tidak ringkes tapi tak ringkes banget gitu ya. Tak coba tak ringkes banget. Yang minimal Ibu Bapak mengetahui secara umum ya berkenaan macam-macam perempuan yang istihadah. Yang pertama adalah perempuan yang belum pernah haid sebelumnya dan dia bisa membedakan warna darah, ya, maka apa? Maka darah yang kuat kita hukumi sebagai haid, darah yang lemah kita hukumi sebagai istihadah. Ya, sebelum haid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali rawuh, kembali hadir di majelis ilmu ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang yang menjadi masalah bagi orang-orang yang sering rawuh di majelis ilmu itu adalah mencukupkan diri karena sudah rawuh di majelis ilmu. Kan mungkin kita sering mendapatkan kabar bahwasanya orang yang lenggah di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik, lebih utama daripada sholat-sholat sunnah gitu Pak Bung. Kadang-kadang godaan bagi orang-orang yang sudah bisa duduk di majelis ilmu adalah malas untuk mengamalkan gitu. Kadang-kadang mencukupkan dengan apa? Dengan fadilah lenggah teng majelis ilmu gitu. Jadi kadang-kadang lah ngapa sih dadakan ngamal wong wis mangkat nang majelis ilmu be gitu ya. Jadi jangan mencukupkan, dan ini termasuk apa? Termasuk godaan setan. Dan setan ini tidak akan pernah berhenti Pak Bu. Makanya sering kami ulangi bahwasanya setannya yang goda bapak-bapak dan ibu-ibu yang rawuh di majelis ilmu sama setannya orang atau bapak ibu yang tidak rawuh di majelis ilmu itu beda. Nggih. Setannya yang mungkin menggoda Pak Sinten, Pak Asmine, Pak Joko misalkan, yo beda dengan setannya yang orang selain Pak Joko yang tidak rawuh di majelis ilmu gitu loh. Makanya Pak Setan akan cari celah bagaimana agar orang itu kalah. Makanya biasanya kita sebagai orang-orang yang Allah izinkan untuk rawuh di majelis ilmu, biasanya lah mencukupkan diri dengan apa? Dengan di majelis ilmu saja, kadang-kadang tidak mau mengamalkan ilmu yang ada. Nih.
Dan ini peringatan bagi kita semua, kalau kita sudah bisa duduk di majelis ilmu, jangan mencukupkan diri hanya dengan mengatakan lah nyang wis mangkat nang majelis ilmu, harus dibarengi dengan yang namanya amal gitu. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, kepada tabiut tabiin, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas darah yang ketiga dari darah-darah yang keluar dari faradnya perempuan. Okay? Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ada yang namanya darah haid, okay? Kemudian ada namanya darah nifas, dan insya Allah pada hari ini kita akan memulai dengan darah istihadah. Ya, ini permasalahan darah sing paling jelimet. Ya, yang paling jelimet, ya jelimet sekali. Ya, kalau haid mudahlah, ya karena haid itu ada ukurannya 15 hari, ya minimal 1 hari, umumnya itu 6 atau 7 hari. Nifas pun sama Bapak Ibu, sudah ada penentuannya, paling minimal sebentar, paling banyak 60 hari, ya umumnya 40 hari. Nah kalau istihadah, ya ada ukuran minimalnya enggak? Ya karena istihadah ini beda Ibu Bapak dengan darah haid dan darah nifas. Oke, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas berkenaan dengan darah istihadah. Paling mudah adalah istihadah itu adalah penyakit. Ya, darah penyakit, ya, darah penyakit. Disebutkan di sini darah istihadah adalah hiya ad-damu al-khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Darah istihadah niku adalah darah al-khariju yang keluar di selain hari-hari haid dan juga selain hari nifas. Pokoknya bukan hari haid dan bukan hari nifas. Ini berkaitan dengan istihadah, ya. Makanya nanti akan kita bagi Bapak Ibu, ya. Ini kalau nifas haid insya Allah mudah, tapi kalau istihadah nanti terbagi menjadi 7. Ada yang pemula, ada yang ya istihadahnya no pemula nih Pak Bu, ya. Ya, ada yang pemula, ada yang yang sudah pernah dan lain sebagainya. Dan ini memang permasalahan istihadah adalah permasalahan yang cukup rumit. Sebelum ke situ Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kami akan menjelaskan satu hal berkenaan tentang sifat darah dan warna darah sebelum masuk ke permasalahan istihadah, ya. Kita akan menjelaskan berkenaan warna darah dan sifat darah. Satu lagi bahasanya apa Ibu ya? Saya mohon maaf ini Ibu ya. Jadi ini ada
darah, warna dan sifat. Jadi sebelum nanti kita masuk dalam permasalahan istihadah, Ibu Bapak, ini mohon maaf ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu warna-warna darah. Warna darah ini urutan 1 sampai urutan 5 ini sudah disesuaikan dengan kekuatannya. Ibarat kekuatannya itu berarti hitam itu derajatnya paling tinggi. Ya. Kemudian merah, kemudian orange. Orange itu mungkin kayak warna apa ya, Bu? Warna jeruk tapi mungkin lebih kusam lagi. Gitu ya. Ya hampir mirip dengan merah tapi tidak sampai titik merah. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada yang kuning, ya. Kemudian yang kelima ada namanya abu-abu atau kusam. Gitu ya. Ini kusam. Jadi ada 5 warna, ya. Bapak terbayang enggak ini? Ya, ya itu dah. Wallahu alam, Pak Bu ya. Ada intinya ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada 5 urutan darah. Ini disesuaikan dengan kekuatannya, Pak. Ibaratnya gini, Pak. Kalau ibaratnya ada darah hitam sama darah merah, ya sudah mesti darah merah hitam ini kemungkinan haidnya besar. Ya. Karena nanti di permasalahan istihadah ini memang kuat-kuatan darah. Kalau di permasalahan haid kan nggak ada kekuatan darah, Pak Bu ya. Misalkan ada orang haid 15 hari, ya keluar darah 15 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 5 warnanya merah. Tanggal 6 sampai tanggal 10 warnanya hitam. Ya, kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal berapa? Tanggal 15 warnanya kuning. Haid semua, Pak Bu? Haid semua. Ya, di haid kemudian di nifas kadang-kadang tidak terlalu terpikirkan warna darah, tapi kalau sudah permasalahan istihadah itu memang harus dibedakan warna darahnya, ya kekuatan darahnya. Jadi Ustadz saya keluar darah sekian hari hitam, sekian hari merah, sekian hari kuning, ya udah kayak pelangi itu, Pak. Merah, kuning, hijau itu kan, kurang hijau aja satu lagi, ya. Kemudian Ustadz, kemudian kusam atau abu-abu misalkan. Nah, ini memang betul-betul akan lebih terukur dengan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, yang ke sifatnya ada 2. Ya. Sifat yang pertama adalah kental. Ya. Sifatnya yang pertama apa? Kental. Kemudian yang kedua itu adalah ngapunten bau. Ya. Anyir, bau anyir itu biasanya. Ya. Inilah 2 sifat yang ada di permasalahan ya darah, Bu ya. Jadi memang harus diketahui ini, walaupun ibu-ibunya harusnya kalau ibu-ibunya mungkin banyak yang menepus, Bu ya. Ya. Berarti untuk untuk disampaikan kepada cucu dan anaknya. Ya, yang belum menepus itu. Karena memang karena ilmu ini cukup penting, terkhusus di tahun-tahun seperti ini banyak sekali ya perempuan-perempuan yang tidak sadar diri bahwasanya dia terkena istihadah. Terus kalau yang sering kami ulang-ulang yaitu berkenaan kalau biasanya KB. Biasanya itu tidak normal keluar darahnya. Biasanya keluar darahnya 30 hari. Kadang-kadang 2 bulan tidak keluar, tiba-tiba keluar lagi 60 hari atau 3 bulan berturut-turut. Nah, itu haidnya mana ya hitungannya kan? Kan perlu dihitung apakah sholat terus, apakah tidak sholat, apa gimana gitu kan. Masuk 3 bulan ditanya lagi datang bulan. Ya penak 3 bulan nggak sholat, tak Bu ya. Nah, ini kan penting sekali. Kadang-kadang karena kita belum mengetahui hukumnya yang menjadikan akhirnya kita tidak tahu hukumnya seperti apa. Dan ini pelajaran juga terkhusus kepada para bapak ya, karena bapak ini secara otomatis diamanahi yang namanya istri. Secara otomatis bapak ini diamanahi dengan yang namanya anak ya, dan bapak ini otomatis diamanahi namanya cucu. Nah, otomatis itu ya. Kalau seandainya ya misalkan ya ada anak kita atau cucu ya, dan orang-orang terdekat kita ternyata belum mengetahui hukum ini, sampaikan ya. Jangan sampai orang masuk 3 bulan tidak sholat, alasannya ditanya
jenengan mboten salat mboten lah kula saweg datang bulan ya. Ben ditakoni datang bulan ya, padahal apa dalam keadaan istihadah. Apa perbedaan antara nifas, haid dan istihadah Bapak Ibu? Perbedaannya adalah kalau haid dan nifas tidak boleh sholat, tapi kalau istihadah harus sholat. Ini perbedaannya. Kalau haid nifas tidak diwajibkan sholat, tapi kalau istihadah harus sholat. Caranya bagaimana Ustadz? Ya disumpeli itu ya, tidak boleh sholat menggunakan softtek saja, tidak cukup ya. Satu sih tidak tembus Pak, tapi kan akhirnya sholatnya seperti membawa najis. Nah kalau misalkan seperti ini Pak, kita lagi sholat kejatuhan najis di pundak, kalau tidak segera dihilangkan ya dengan kadar subhanallah, kan otomatis kita batal sholatnya. Ya kenapa batal? Karena kita sholat membawa najis. Ya sama dengan orang istihadah. Ya kalau hanya sebatas softtek kan kita kayak membawa najis itu. Ya kayak membawa najis. Terus bagaimana caranya Ustadz? Ini kemarin sudah kami sampaikan. Kemarin kita bertemu dengan salah satu kayaknya apoteker kayaknya itu. Ya kayaknya orang yang suka di apotek-apotek itu. Ikut pengajian masalah ini, kemudian saya tanya, Bu, ada ndak tisu khusus ya yang aman dipakai para perempuan yang terkena istihadah? Katanya ada Ustadz, sekarang itu ada tisu bagus malahan ya, itu dikhususkan biasanya untuk gitu ya, untuk menghambat ya darah-darah yang keluar. Alhamdulillah, berarti kan memang sudah ada alatnya Bu, jadi nggak usah capek-capek gitu ya. Kalau kita diaman tidak tahu itu, tidak ada itu kalau kita diaman. Kalau kita tanya para masyayikh harus buat dulu itu ya, yang buat menghambat itu harus dibuat dulu. Kalau hari ini enggak ya, jadi modelnya bagaimana? Dikasih penghambat baru didobeli dengan softtek. Nanti setelah sholat copot lagi ya, sama seperti orang yang terkena beser Pak Bu. Beser atau terkena apa itu yang biasa kencing terus apa itu? Kereminan beser ya oke, beser oke. Nah itu aja. Kalau yang terkena seperti itu juga sama, ketika sholat ditahan terlebih dahulu, setelah sholat baru dilepas lagi ya. Nah itulah makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita tidak mendapatkan penyakit tersebut. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi darah istihadah ya itu otomatis adalah darah sakit. Oke, ada perbedaan enggak Ustaz sih? Ya, perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Ya, dari sisi keluarnya beda Pak Bu. Saya enggak bisa menggambar rahim Bu, tapi enggak apa-apa ya. Tak buat etok-etokannya kotak gitu rahimnya Pak Bu ya. Saya hapus. Jadi ibu bapak rahim itu, jadi rahimnya itu aneh kotak Bu ya. Nanti kalau ada dokter kayaknya mosok rahim kotak Ustaz ini. Ya. Kalau haid tempat keluarnya adalah bagian rahim yang paling dalam. Ya, bagian rahim paling dalam. Tapi kalau istihadah ibu bapak, yang keluar itu bagian tengah sama bagian dekat yang dekat dengan kemaluan. Ya, ini jadi tempat keluarnya di sini. Tapi kalau yang paling jauh itu tempat keluarnya haid. Tapi yang tengah sama yang bagian depan itu tempat keluarnya istihadah. Ya. Itu. Saya tidak tahu gambar rahim bagaimana Ibu Bapak, nggih. Coba nanti bisa digambar gimana. Ya, gambar rahim gitu ya. Jadi kalau bedanya haid dengan istihadah itu apa Ustaz? Kalau haid itu darahnya keluar dari rahim yang paling jauh, paling dalam. Ya, kalaulah rahim itu kita bagi tiga, ada rahim terdekat dengan kemaluan, ada yang rahim yang di tengah-tengah, ada yang paling jauh. Ya, ibaratnya kayak lidah lah Pak Bu ya. Lidah kita itu kan terbagi menjadi 4. Lidah kita ini kalau dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama ini namanya taraful lisan.
Nah, ini lidah gini ya Bu, itu aja terbagi ya. Ini lidah kita, ini taraful lisan. Kemudian yang kedua namanya apa? Wasatul lisan. Ini bagian tengah. Ya, itu lidah aja dibagi itu. Kemudian belakangnya lagi namanya aqsal lisan. Ya, aqsal lisan. Belakangnya lagi ada namanya jadrul lisan. Jadru al-lisan. Ya, sebelum telak itu Pak Abu ya. Sebelum telak. Itu kalau ibaratnya ini kan lidah Pak. Ini lidah termasuk hafah, ini namanya hafah. Ngapunten. Bagian lidah yang bagian samping. Ini juga terbagi menjadi 3. Sama rahim mungkin kalau kita bagi mungkin ada 3. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari bagian rahim yang paling dalam. Ini yang pertama. Nah, kemudian kalau istihadah ada 2 kemungkinan. Ya, satu yang pertama rahim bagian tengah atau apa namanya? Rahim bagian depan ini berarti ya Bu ya. Nanti nggak tahu saya ini aneh rahimnya kotak gitu aja. Ya. Tengah atau bagian ini atau dinding-dinding karena ini darah penyakit. Nggih, atau daerah dinding-dinding rahim. Tapi kalau memang kalau haid itu memang apa? Darah jibillah. Jadi darah kebiasaan yang memang keluar dari rahim yang paling jauh, ya, paling dalam. Jadi pahami Pak Bu ya. Jadi di sini kalau darah haid itu adalah darah kebiasaan yang memang keluar dari bagian paling dalam. Tapi kalau darah darah istihadah itu keluar dari apa? Rahim yang paling dekat dengan kemaluan atau karena darah penyakit dari dinding-dinding rahim. Bisa dipahami Pak Bu sampai sini Pak Bu ya? Oke. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya suwarul mustahabah. Sekarang ini ya, model-model orang yang istihadah ini. Ya. Walaupun ini model-modelnya ya model ukuran saja. Nanti memang untuk kejadian di tengah masyarakat memang macam-macam. Apalagi hari ini. Ustadz, saya 1 hari keluar. Tiba-tiba 50 hari nggak keluar, saya itu keluar 7 bulan Ustaz. Itu kan memang itu sering terjadi hari ini Abu ya. 3 bulan keluar Ustaz, kemudian berhenti 1 hari, keluar lagi 3 bulan. Nah itu. Ini sering terjadi ya berkenaan dengan istihadah. Oke, yang pertama Ibu Bapak, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah model yang pertama Bu ya. Itu adalah mubtada'atun mumayyizatun. Ini bahasanya bahasa Arab. Nanti saya jelaskan. Ada yang namanya yang pertama mubtada'ah mumayyizah. Oke. Tak tulis di bahasa Indonesia. Mubtada'ah. Oke, bawahnya. Mumayyizah. Ya, mubtada'ah mumayyizah. Oke. Apa pengertian dari mubtada'ah terlebih dahulu? Ya. Mubtada'ah itu adalah awwalu mabtada'aha adam falam ya'tiha damu haidin min qabl. Ya. Mubtada'ah mumayyizah yang pertama makna mubtada'ah adalah seorang perempuan yang belum pernah keluar darah haidnya. Namanya mubtada'ah. Nggih? Ya, perempuan yang belum pernah keluar darah haidnya namanya mubtada'ah. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, mubtada'ah itu adalah apa? Perempuan yang belum pernah keluar apa? Belum keluar darah haidnya, ya. Tapi kemudian ini cukup situ dulu. Kemudian apa itu mumayyizah? Ya. Seorang perempuan yang bisa membedakan 2 sifat darah. Itu namanya mumayyizah.
Maka kalau kita gabung, mumayyizah itu adalah perempuan yang bisa membedakan dua sifat darah. Kalau kita gabung mubtada'ah mumayyizah, berarti apa? Seorang perempuan yang belum pernah haid sebelumnya dan dia bisa membedakan dua warna darah. Itulah mubtada'ah mumayyizah. Bisa dipahami Bapak Bu sampai sini? Saya ulang Ibu Bapak. Ya, model yang pertama, ini model orang istihadah. Ini orang model istihadah ada 7, Pak. Ya, model yang pertama namanya mubtada'ah mumayyizah. Apa itu mubtada'ah mumayyizah, Ustaz? Mubtada'ah mumayyizah adalah seorang perempuan yang belum pernah keluar darah haidnya, ya, tapi bisa membedakan dua sifat warna darah. Oh, ini warna hitam, warna merah. Oh, ini warna kuning, warna oranye. Oh, ini warna kusam, ini warna hitam. Bisa dibedakan. Itu yang disebut dengan mubtada'ah mumayyizah. Sampai sini bisa dipahami, Pak Bu. Ini model yang pertama. Ya, model yang pertama. Kejadiannya seperti ini biasanya. Misalkan ada seorang fulanah, seorang perempuan yang dia belum pernah haid. Tiba-tiba langsung keluar darah 30 hari nggak ada hentinya. Nah, kan sering terjadi Ibu Bapak, nggih? Keluar darah, tiba-tiba keluar darah langsung 30 hari. Padahal dia belum pernah haid sebelumnya. Ya. Dan ternyata dia seorang perempuan tadi bisa membedakan. Ustadz, saya keluar darahnya Ustadz. Berapa hari, Mbak? 30 hari. 15 hari warnanya hitam, 10 hari warnanya merah, 5 hari warnanya kuning. Nah, ini namanya mubtada'ah mumayyizah. Terus kalau dia mubtada'ah mumayyizah bagaimana, Ustaz? Kan contohnya tadi seperti itu, Pak Bu, ya. Di contohnya ada seorang perempuan, ya. Dia keluar darah 30 hari, Ibu Bapak. Ya, keluar darah berapa hari? 30 hari. 15 hari warna hitam. Oke. 10 hari warna kuning. Ya, 5 hari warna merah. Ya, atau saya ganti Ibu Bapak. Warna kusam atau abu-abu. Oke. Dia seorang perempuan baru pertama kali keluar darah. Tidak pernah haid sebelumnya, Pak Bu. Tiba-tiba langsung keluar darah 30 hari. Itu akan sering terjadi. Ya, anak-anak, misalkan anak-anak itu ya, sudah keluar darah 30 hari. Dan dia belum pernah haid sebelumnya. Tiba-tiba langsung keluar 30 hari. Dan subhanallah, anak ini perempuan tadi bisa membedakan warna darah. Ya. Ustadz, saya keluar darahnya, Ustadz. 15 hari warnanya kusam. Ya, ini 15 hari pertama. 10 hari selanjutnya, Ustadz, kuning. 5 hari selanjutnya merah. Ya. Kalau seperti itu, mana yang haid, Ibu Bapak? Mana yang haid, Ibu Bapak? Ya. Mana yang haid? Ya, oke. Mana yang haid? Maka kalau seandainya dia mubtada'ah mumayyizah, ya. Ingat mubtada'ah, Pak Bu, ya? Mubtada'ah itu orang yang belum pernah keluar darah haidnya, ya, tiba-tiba langsung keluar darahnya dan dia bisa membedakan warna darah. Ini permasalahan istihadah, berarti langsung 30 hari keluar darahnya. Terus dia menceritakan kepada jenengan atau kepada ibu atau kepada salah satu seorang Ustadz, 15 hari saya keluar darahnya kusam atau abu-abu. 10 hari kuning, 5 hari merah. Mana yang haid? Apa? Saya tidak bicara umur, Pak. Tidak bicara umur. Enggak bicara umur. Jadi yang bisa di bawah 9 tahun itu. Ya, di bawah 9 tahun. Karena sering terjadi, Pak. 9 tahun 30 hari langsung keluar darahnya. Ya, jadi kita nggak bicara haid, ya. Bicara haid dulu, nggak bicara umur. Ini bicara tiba-tiba ada anak yang dia belum pernah haid, dan kalau belum pernah haid berarti dia masih di bawah 9 tahun, otomatis. Ya. Belum pernah haid, kemudian keluar darahnya 30 hari. 15 hari kusam, 10 hari apa, Ibu Bapak? Kuning, 5 hari merah. Bagaimana cara menghukumi haidnya?
Ya, karena lihat Bu, ini ada kaidahnya Bu. Yang tadi saya sebutkan tadi, masih ingat warna darahnya? Oke, kaidahnya apa? Kita lihat darah yang urutannya tertinggi mana. Maka haidnya hanya merah saja, 5 hari. Yang ini sisanya apa? Istihadah. Masya Allah. Jadi tadi kekuatan darah ada Pak Bu ya? Ada warna apa tadi? Hitam, merah, oranye, kuning, kusam. Oke, antara kusam, kuning, merah mana yang lebih tinggi? Sudah selesai. Ini kalau seandainya perempuan tadi adalah mubtada'ah mumayyizah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, sekarang gini Bu, Pak. Saya ganti soalnya Ibu Bapak ya. Sekarang saya tambahin sifatnya. Sifatnya tadi apa? Kental dan oke, ngapunten ya. Yang sifatnya punya 2 lebih tinggi daripada yang tidak punya sifat. Misalkan warna hitam. Hitam doang sama hitam dan kental itu lebih tinggi dari hitam kental. Jadi paham Bapak Ibu? Hitam kental dengan hitam kental dan bau lebih tinggian hitam kental dan bau. Karena apa? Sifatnya memiliki 2, hitam ini 1. Jadi paham Bapak Ibu? Oke, soalnya saya ganti. Ada seorang anak kecil yang dia belum pernah haid. Belum pernah haid berarti dia masih di bawah 9 tahun. Ya, atau belum 9 tahun, ya. Udah 9 tahun tapi dia belum haid. Bisa terjadi juga seperti itu. Oke, kita ceritakan misalnya ada seorang perempuan 30 hari keluar secara terus-menerus darahnya. Dia bisa membedakan warna darah. Ya. 5 hari. 5 hari Bapak ya. Warnanya hitam. Kental. 5 hari warnanya hitam, ya. Kemudian 5 hari warnanya merah, ya. Kemudian 15 hari warnanya hitam, ya, kental, bau. Ya, pas Bu ya. Ada berapa itu? Pas 30 ya? Oke, sekarang hitungannya Ibu Bapak. Mana yang haid? Oke, mana Pak? Ibu Bapak dulu nih biar lebih menarik. Bapak dulu. Merah 5 hari ya. Merah 5 hari. Ini jawabannya Pak Sinten Pak Asmine? Pak Slamet. Ada yang mau jawab lagi Pak? Jangan jawab Pak, monggo Pak. Yang mana Pak? Ayo pilih salah satu. Ada Pak, Ibu ada? Merah itu. Urutannya. Yang mana Pak? Tadi kan jenenge jawabnya merah. Ya. Duluan yang mana? Ya, iya, duluan yang mana urutannya? Hitam kental. Nah, ini yang satu lagi. Nah, ini yang haid yang ini. Kenapa? Dia urutannya lebih tinggi daripada merah. Ya, kemudian apa dia memiliki 2 sifat. Ya, kenapa bukan ini Ustadz? Karena dia punya satu sifat. Hitam dia punya 1 sifat. Kenapa bukan ini Ustadz? Karena dia nggak punya sifat, cuma hitam saja. Nah, itu. Apa? Ini nanti sisanya ini istihadah, ini haid. Nanti darah yang ini, yang sisanya ini namanya istihadah. Ya, yang ini darahnya apa? Haid. Ya, itu istihadah, ini haid. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sifatnya kita jelas kalau mengandung kenal sifatnya. Namanya hitam. Kandungannya dari paling tinggi apa? Hitam. Setelah itu hitam kental kan, ada sifatnya kan, ada hitamnya warnanya. nah, yang punya sifat 1, yang punya sifat 2 lebih tinggi daripada yang punya sifat 1.
Ya. Kemudian yang tidak Saya kan paling tinggi kan itu istiqadah di sini dengan saya. Oh, jadi yang paling tinggi kita hukumi haid, ya, yang rendah kita hukumi istihadah. Itu. Nah, jadi yang tinggi dihukumi istihadah, yang tinggi dihukumi haid, yang rendah dihukumi istihadah. Jadi kalau ini berarti ini yang sisanya istihadah, ini jadi haid. Nah, ini memang kayak main teka-teki, Pak Bu. Ya. Jadi yang pertama kan yang merah. Ya, ini kan berarti masalahnya gini. Kenapa akhirnya harus ada sifat? Harus ada warna darah. Karena memang banyak para perempuan muslimah yang dia tidak mengetahui warna darah. Dia tidak mengetahui sifat darah. Ya, nanti ada hukumnya, sering saya sampaikan. Seorang perempuan yang tidak mengetahui sifat darah, tidak mengetahui warna darah, tidak mengetahui kapan darahnya keluar, kapan berhenti, ya, maka perempuan tersebut dihukumi dengan perempuan apa? Mutahayyirah. Ya, perempuan yang hukumnya itu membingungkan. Ya, karena perempuan tersebut membingungkan, para ulama juga dikasih hukum yang membingungkan. Kenapa, Ibu? Assalamualaikum. Terus keluarnya kan 5 itu merah. Terus itu beda lagi yang merah. Terus merah, kemudian yang paling belakang sendiri 15 merah kental dan bau. Padahal kalau anak pertama kayak itu, soalnya kalau keluar merah, yang pertama pasti dia tidak sholat itu bagaimana hukumnya? Iya. Jadi gini, Bapak Ibu. Haid yang jelas sudah ada ukurannya. Jadi jangan sampai melupakan ukuran haid. Ini yang pertama bagi para bapak, bagi para ibu. Jangan pernah melupakan ukuran haid. Ukuran apa yang pertama? Ukuran umur. 1. Yang kedua ukuran hari. Nah, ini jangan sampai dicampur adukkan antara perempuan istihadah sama haid. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya perempuan ini kok keluarnya di bawah 8 tahun, di bawah 9 tahun, otomatis nggak usah bicara tentang haid. Otomatis istihadah. Makanya apa? Tadi kaidah pertamanya, ingat tanggal pertama kali umur pertama kali haid dan berapa ukuran harinya. Ya, kayak tadi misalkan ibu cucunya atau anaknya misalkan keluar darahnya, dilihat hari umurnya. Di bawah 9 tahun otomatis istihadah. Ya, otomatis istihadah. Jangan kemudian, enggak, ini haid. Enggak, otomatis istihadah. Ya, otomatis istihadah. Walaupun 7 hari, Ustaz. Walaupun 7 hari. Ya, walaupun 7 hari. Maaf. Ini maksudnya sudah waktunya haid. 12 tahun ya. Tapi setelah dia haid, itu 5 hari, kemudian sampai dia tahunnya itu keluar darah masih haid. Nah, saat itu dia tidak mencermati, maksudnya tidak tahu bahwa kalau darah keluar itu langsung dia menghentikan sholat. Nah, itu hukumnya bagaimana? Oke. Sedangkan yang diketahui itu belakangnya yang dihukumi itu namanya haid ya. Boleh tidak sholat atau boleh meninggalkan sholat, yang dikiranya terlanjur tidak sholat itu bagaimana? Oke, umur 12 tahun Ibu ya? Ya. Umur 12 tahun, berapa keluar darahnya tadi? Seperti 30 hari. Ya. Oke, 30 hari ya. Keluar darah 30 hari, 15 nggih? Oke, umur 12 tahun. Sudah, ini malah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Otomatis Ibu, ya, otomatis. Kalau memang dia sudah 12 tahun, ya, dan dia belum pernah haid, ini otomatis awal dia langsung bisa menghitung nih. Ini haid. Ya, 12 hari awal sudah otomatis haid.
Ya. Baru yang belakangnya. Istihadah. Kenapa? Karena kita bisa menghitung ukuran hak dia yang pertama. Dia ukuran umurnya sudah lebih dari 9 tahun. Yang pertama ukuran haid itu 15 hari. Sisanya sudah dihukumi dengan istihadah. Seperti itu. Iya, dia nafikan itu. Iya, dia nafikan itu. Ya, itu kalau apa namanya? Gini Bu, biasanya 15 hari. Nanti kalau 15 hari gini Bu. Penghitungan apa namanya? Penghitungan ukuran darah itu biasanya ketika sudah menjadi adat. Ya, ketika sudah menjadi adat. Di awal itu rata-rata perempuan tidak tahu. Sudahlah, saya pastikan di awal mau yang haid, istihadah mesti jarang banyak yang tidak tahu. Ya, makanya kalau mau pakai bicara hukum awal rata-rata tidak tahu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya tidak tahu? Misalkan keluar 30 hari, sudah 15 hari awal di apa namanya? Dihaidkan. Ya, dihaidkan. Sebentar ya Bapak. Tadi berapa? 12 tahun ya? Oh, ngapunten. 12 tahun belum pernah apa tadi? Belum pernah haid dan belum pernah haid ya? Oh, ngapunten tadi jawabannya tadi betul Pak. Apa namanya jenengan tadi? Jadi tetap apa namanya? Tetap tidak mengabaikan warna darah. Jadi 15 ya? Berarti tadi yang ini kan yang hitam apa tadi? Kental ya? Ini berarti nanti kita hukumi sebagai istihadah, ya. Ini kita hukumi dengan haid. Terus pertanyaannya, sholat yang di sini bagaimana? Ya, di qadha. Ya, sholatnya di qadha. Seperti itu. Yang ngapunten tadi jawabannya salah. Ya maksudnya saya kan tanya biasanya kalau anak itu apa namanya seperti jalan itu dia itu mulai haid gitu ya. Nah, dia kan mesti tahu dia padahal ternyata di sini dihitung oleh Pak Ustadz tidak harus sholat dan mereka tidak mengerjakan sholat, tahunya sudah tidak boleh karena sholat karena sedang haid. Itu berarti dikodok gitu. Iya, nanti dikodok gitu. Nanti cara mengkodoknya ya setiap sholat nambah 1. Ya, setiap sholat nambah 1. Gitu saja biar lebih mudah. Okay. Jadi kalau yang ini berarti 5 nanti kita hukumi istihadah, yang 15 kita hukumi haid. Berarti yang dikodok cuman yang ini. Gitu. Lah biasanya ini akan menjadi adat. Lah nanti bagi perempuan memang harus tahu adatnya memang. Ya, harus tahu adatnya. Berarti adatnya nanti kalau tiba-tiba ngedur 30 hari lagi sudah. Berarti ya otomatis tidak jauh beda dengan adat sebelumnya. Ya, itu seringnya seperti itu. Serius Bapak Ibu ya. Ini adalah permasalahan yang terjelimet di permasalahan fikih. Ya. Jadi saya saja jelimet. Maksudnya banyak sekali yang ada jelimet di Bapak. Masalah istihadah itu paling susah. Ya paling susah. Karena kejadiannya macam-macam. Karena yang kalau darah haid nifas itu kan memang sudah ada ukurannya. Ya kalau istihadah itu tidak ada ukurannya. Gitu makanya termasuk jelimetnya luar biasa. Makanya kalau kita diceritakan kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala belajar masalah haid sampai 30 tahun itu mungkin ya wajar sih. Ya, wajar gitu. Karena memang jelimet dan laki-laki tidak mengalami gitu loh. Kalau mungkin kalau perempuan mengalami lebih mudah. Laki-laki itu mau bagaimana membayangkannya Pak Bu? Apalagi kalau ketika kami belum nikah itu lebih aneh lagi. Gimana ya? Kalau yang sudah menikah kan sudah tahu karena sudah punya istri, mungkin istrinya bisa ditanya. Nah ini kalau belum nikah kan bingung Pak. Ya, kami itu pernah waktu di Sudan baca satu kitab namanya Risalatul Haid kalau tidak salah. Apa Risalatul Mustahadah saya lupa. Ya, baca sampai selesai kitabnya ngeblank semua malah. Ya, ngeblank semua betul-betul lah. Wah, ini enggak nyampe ini. Ya. Enggak nyambung.
Tidak nyambung di satu permasalahan saja dari ketiga darah itu. Darah istihadah. Memang luar biasa istihadah. Ya. Jadi mohon maaf Ibu Pak ya, cukup jelimet jadi ya. Tapi ini saja saya jelaskannya seringkes-ringkes saya ini. Tak ringkes, paling ringkes gitu. Ya. Karena permasalahannya itu tidak ringkes, tapi tak ringkes banget gitu ya. Tak coba tak ringkes banget. Yang minimal Ibu Bapak mengetahui secara umum ya berkenaan macam-macam perempuan yang istihadah. Yang pertama adalah perempuan yang belum pernah haid sebelumnya dan dia bisa membedakan warna darah ya, maka apa? Maka darah yang kuat kita hukumi sebagai haid, darah yang lemah kita hukumi sebagai istihadah. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya saya buat nuliskan soal yang ada di kitab. Ini disebutkan model soalnya. Ya, saya bacakan Ibu Bapak. Suratuha imra'atun taqulu, ada seorang perempuan berkata, ja'ani Adam li awwali marratin ishrina yauman ya mutawaliyan salasatu ayyam minha damun aswad. Jadi ada seorang perempuan ya yang dia belum pernah haid sebelumnya, tiba-tiba keluar darah selama 20 hari. Berapa hari Bapak Ibu? 20 hari ya. Kemudian 3 hari itu warnanya hitam. Ini disebutkan ya, salah satu ayyamin minha damun aswad ya, darah hitam. Wa sab'ata asyara yauman, kemudian 17 hari sisanya itu darahnya merah. Ya, pertanyaannya, mana yang haid, mana yang nifas? Yang haid yang mana Ibu Bapak? Yang haid. Ya? Kenapa? Karena lebih tinggi daripada merah. Ini yang 3 hari namanya haid. Ya, yang 17 hari namanya istihadah. Nah, ini terakhir soal dari beliau pengarang rahimahullahu ta'ala. Bisa dipahami Bapak Ibu ini ya? Ya, ini paling urusan yang paling ringan. Ya, macam yang paling ringan dari 7 macam yang ada. Ya, ini belum masuk ke sisa 6-nya lagi. Makanya Bapak jangan kaget. Itulah perempuan. Ya. Hukum fikihnya aja sudah ribet. Gitu maksudnya. Ya, hukum fikihnya saja sudah ribet gitu ya. Lucunya lagi, yang bagi saya yang paling lucu adalah ya, sudah tahu dia memiliki hukum seperti ini, tidak belajar. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kalau ini alhamdulillah ibu-ibu baru mengenalnya ketika sudah monopause. Ya, ini semoga bisa menjadi penghapus ya. Menghapus dosa dan kemudian bisa menjadi pahala bagi ibu-ibu sekalian. Nah, iya karena tidak tahu, tapi sekarang kan akhirnya tahu dan nanti bisa diajarkan kepada cucunya, anaknya. Itu ya. Loh, ternyata banyak loh. Lawang saya itu kalau ngisi Jumat sore, ya, tak tanya, lah ini istihadah haid buat siapa? Kita sudah menopos semua. Ya. Tapi ala kulli hal Ibu Bapak jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini beberapa permasalahan ya. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mempelajari ilmunya Allah ya, karena memang ilmunya Allah ini luas sekali ya. Sebagaimana Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya. Ketika ditanya berapa ilmunya ya, maka Nabi Khidir itu meneteskan tinta ya di tengah lautan. Kata Nabi Khidir, ilmu saya itu seperti tinta yang diteteskan di lautan. Antara lautan dan tinta banyakan mana Pak? Banyak laut. Ya, jauh sekali. Ya, kalaulah Nabi Khidir ya, Nabi Khidir saja ya, itu Nabi Khidir kata sini, itu saja seperti itu, apalagi kita gitu ya, rono saat tetes itu. Ya, tapi ala kulli hal mari kami sampaikan, tetaplah untuk senantiasa lenggah di majelis ilmu ya. Kata guru kami sering menyampaikan gini Pak, kowe
apa namanya ngantuk nih majelis ilmu, nggak seneng ke majelis, yang penting mangkat aja lah, udahlah. Ya, yang penting mangkat lah. Ya enggak mungkin lah ustadznya ngomong apa gitu, yang penting mangkat gitu. Ya, yang penting berangkat rawuh di majelis ilmu. Karena itu memang sebuah apa ya, kenikmatan tersendiri. Karena ada Pak Bu ya, kita itu ada salah satu santri yang subhanallah ya, ngaji itu jen nggak bisa-bisa ya, ngaji itu luar biasa kadang. Nah, anak kamu nih apa siapa yang dosa, apa kita yang dosa, apa orang tuamu yang punya dosa, apa kamu diberi makan yang haram dan sebagainya. Kita mikir ke situ Pak Bu ya, tidak dicek ya, enggak semuanya aman gitu loh, bapak ibunya baik, tidak bermaksiat, ustadznya juga baik, ya sudah memang ujian bagi gurunya ya. Terus gimana Ustaz? Sudah rawuh aja kamu ya. Oh akhirnya di kelas tidak doplong aja gitu ya, lagi ngaji cuma doplong aja gitu. Udah enggak apa-apa, di kelas aja gitu. Nanti kalau enggak tahu bilang Ustaz ya, subhanallah Bapak Ibu, kami itu kalau enggak salah ngajarin anak ini biasa sampai 20 kali, ya enggak mudeng-mudeng gitu ya. Tapi ya namanya guru ya siap ya, siap berjumpa dengan anak-anak model seperti itu ya, dan sebagai jariah bagi para guru dan bisa menjadi kebaikan bagi anak tersebut. Nah, termasuk kayak Bapak Ibu hari ini mungkin sudah di umur wah udah monopos, terus ditambah lagi sudah sepuh Ustaz lah. Oh ya ini ngomong sepuh ngaji nulis paling nulis aja anu diwaca ora kayak gitu kadang. Ya, lagi akan cerita saya. Ya, ini bukan dia tidak nulis maksudnya ya. Karena memang sudah sepuh gitu loh, sudah sepuh gitu. Tapi ya itulah menjadi catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang nyatet beda sama yang enggak nyatet. Ya, yang nyatet beda sama yang enggak nyatet. Ya. Ya. Jadi ini memang menjadi apa ya, menjadi kelebihan tersendiri gitu Pak Bu, luar biasa. Karena di umur Bapak yang mungkin rata-rata di atas 40 tahun ya Pak ya, rata-rata ya, oh nggak boleh Pak ya. Paling muda Pak Kamal ini, Pak Kamal udah 30 lebih Pak, 40 juga, Masya Allah, udah 44 ya, Masya Allah, udah rata-rata 40 ini ya, kayak anak nyeramai bapak gitu. Siapa? Nah, jadi memang ini ketika jenengan sudah umur 40 kemudian kok diizinkan oleh Allah untuk datangi majelis ilmu, tandanya Allah menginginkan jenengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Itu karena memang apa ya? Karena ketika sudah di istiqomah umur 40 kok udah di istiqomahkan kayak gini. Ya, beda kalau kayak umuran kita Pak Bu. Umuran kita ini masih umur 26, 27 kayak gini kok. Ya, belum ada jaminan gitu loh. Kalau jenengan itu sudah mulai dijamin, oh jenengan sudah mulai dijamin itu. Ya karena tanda-tandanya memang seperti itu. Tandanya dari para ulama, oh kalau ada orang udah 40, ketika 40 diistiqomahkan, sing puasanya kok tambah rajin, qiraatul Qur'annya tambah rajin, rawuh di majelis ilmu tambah rajin. Ya tandanya nanti meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu, Pak. Yang diharapkan gitu. Tapi ya itu lagi membangun harapan. Lanjutnya lagi membangun harapan, berusaha gitu. Kalau kita nih belum ada jaminan, Bu. Ya, lagi berusaha juga gitu ya. Berusaha juga, sama-sama berusaha. Mungkin itu Pak Bu ya. Kalau ada salahnya mohon maaf, kalau ada baik semua dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, mau ditanyakan Pak Bu? Mungkin tadi mau bikin pertanyaan tapi bukan malah pertanyaan yang salah. Enggak, itu kan yang 3 hari kan hitam. Nggih. Dihukumi ya. Sekarang yang 17 itu di sifatnya hitam, yang 3 hari hitam kekal baru. Gimana kalau ada soal seperti itu? Kalau kita balik Pak Bu ya, berarti yang di sini jadi apa? Hitam. Di sini jadi
yang tiga hitam, tetap hitam, tapi kekal bau. Oh, ditambahin. Yang mana nih? Yang 3 hari? Yang tiga. Oh, yang 3 hari tambahin kental sama bau. Ya. Ya otomatis ini yang haid ini, Pak. Yang haid yang ketiga. Karena dia hitamnya ini memiliki 2 sifat tambahan, sedangkan di sini cuma hitam saja. Jadi warna hitam itu bisa dihukumi sakit, bisa. Iya. Kalau seandainya ada tingkatan yang apa? Kalau ada sifat tambahan, maka kekuatannya lebih, bobotnya lebih. Ya ibaratnya kalau gini, Pak. Ini hitam kental bau, di sini cuma kental. Mana yang haid? Tetap ini. Ya. Karena kenapa? Karena di sini lebih ya ketambahan 2 sifat kental dan gitu, Pak. Bukan haid semua ya. Bukan haid semua, gitu. Nah, kalau seandainya 20 hari ya 20 hari hitam kental bau semua, ya nanti kita pakai hitungan ukuran haid. Nah, 15 hari seperti itu. Jadi Bapak Pak Bu ya? Insyaallah. Ada lagi Pak? Ayo ngomong. Terkait penggunaan misalkan bahwa kita jangan hanya menyibukkan diri dengan ngaji. Karena amalnya kosong. Karena yang usia lanjut dan juga ngaji. Dari ngaji itu ya amalnya untuk alam. Apa itu? Ya kata bijak bahwa ngaji bukan amal. Bukan amal ada buahnya. Kita hanya ngaji ada buahnya itu. Jadi ini mohon saya kaitannya dengan mengamalkan yang misalnya ngaji dapat ilmu belum bisa amalkan besok tumbuh terus tadi ya amalnya lambat amalnya. Oke. Amalnya lambat. Jadi ilmunya kalau tadi amalnya belum bisa. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ini dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "Man izdada ilma wa lam yazdad huda," ya, man izdada ilma, siapa saja yang ketambahan ilmu kemudian hidayahnya tidak bertambah, ya, lam yazdad minallahi illa bu'dah, maka Allah tidak akan menambahkan apapun kecuali semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ketambahan ilmu kemudian tidak ketambah hidayahnya, ibaratnya apa? Tidak tambah soleh, Pak. Ya, tidak tambah soleh malah semakin jauh. Ibaratnya tidak berusaha untuk beramal, ilmunya malah untuk untuk musuhan, kemudian ilmunya yang kita dapatkan hanya sebatas untuk pengetahuan, gitu ya. Maka kata Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dah, maka Allah tidak akan menambahkan sesuatu kecuali Allah akan menambahkan kejauhan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngaji, Pak, minimal sekali saja kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, sekali saja. Ya, itu sebagai apa? Menghilangkan beban. Ya, kalau saja orang yang ngaji saja punya tuntutan amal, apalagi orang yang ngaji, Pak. Ya, tuntutannya lebih tuh. Kon ngaji deset, kon ngamal. Ya kalau orang udah ngaji, tuntutannya cuma satu. Tinggal beramal. Gitu. Karena kadang gini, Pak. Saya mau nutup satu hadis ya, Pak ya. Tahu Pak ya, ini tak lanjutkan. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika Nabi itu di marartu lailatan usriya bi ila sama. Itu diceritakan ketika Nabi itu diangkat ke langit, diangkat ke atas langit waktu Isra Mi'raj itu, ya. Nabi itu bertemu dengan suatu kaum. Nabi bertemu dengan suatu kaum. Kemudian Nabi bersabda, tuqarradu, ya, tuqarradu syafahuhum bimaqaridha minan nar. Nabi melihat suatu kaum yang dimana kaum tersebut itu lisannya ini, Pak, dipotong, ya, menggunakan gunting dari neraka.
Kemudian Nabi bertanya, "Man antum?" Siapa kalian? Ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kaum tadi menjawab, "Kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nunhi 'anil syarr wa na'tihi." Dulu kami adalah orang yang senantiasa mengajak kebaikan, tapi kami tidak melakukan kebaikan yang kita sampaikan. Dan dulu kami adalah orang yang melarang agar tidak melakukan keburukan, tapi kita malah melakukan keburukan yang kita larang sendiri. Namanya jar. Nah, itu memang salah satu hadis yang wah ketika saya baca kitabnya Imam Ghazali luar biasa. Ya, saat dimana kita melakukan menyampaikan kebaikan, punya ilmu, harus kita amalkan. Ya, harus kita amalkan. Dan kalau seandainya kita tidak memiliki kita melarang sesuatu, jangan malah kita ngamalkan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, saya tutup dengan ini Pak Bu. Nabi mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sering saya ulang-ulang kalau saya lagi mengisi pengajian. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', atau di beberapa riwayat disebutkan wa min amalin la yarfa', ya, wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, ya, saya berlindung padamu dari yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Satu. Wa qalbin la yakhsha, ya Allah, saya berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Makanya kadang-kadang kita sholat Pak ya, orang khusyuk belas. Ngasih imamnya apik biar orang khusyuk. Ya pikirannya ke imamnya suwe temen. Katon-katon itu maca surat Al-Baqarah. Ya. Wa qalbin la yakhsha. 1 2. Wa min amalin la yarfa, dan saya berlindung dari amalan yang tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak diangkat berarti tidak diterima. Dan yang keempat, ya Allah, saya berlindung dari doa yang tidak Engkau dengar. Doa capek-capek ternyata Allah nggak mau dengerin doa kita. Ya, inilah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya, agar kita selamat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Capek kita ngaji Pak Bu ya, ternyata malah tidak menjadi tidak menjadi hujjah untuk kita dimasukkan dalam surganya Allah, malah menjadi sebaliknya, menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbuat kebaikan itulah perjudian sama Allah. Ikhlas masuk neraka, enggak ikhlas. Ikhlas masuk surga, enggak ikhlas masuk neraka. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.